Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini ba'da sholat maghrib di Masjid Al-Hanif Kota Bandar Lampung, kita akan melakukan kajian terhadap kajian para ummahat atau tausiah untuk para ummahat berjudul Peran Wanita dalam Tarbiyah dan Dakwah. Dalam sejarah kita melihat para wanita memiliki peran yang besar, baik terkait dengan dakwah maupun tarbiyah. Sebagai contoh, ibunda kaum beriman Khadijah radhiyallahu anha, beliau begitu berperan besar mendukung Nabi SAW di permulaan Islam. Ketika Nabi SAW baru mendapatkan wahyu dari Allah, didatangi oleh malaikat Jibril, ketakutan beliau karena tidak pernah melihat sosok seperti itu. Yang ini dikisahkan di dalam Sahih Al-Bukhari di bagian-bagian awal dalam kitab Bad'il Wahyi. Kisah awal mula Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu. Dalam hadis itu nampak jelas begitu besarnya peran istri Khadijah radhiyallahu anha menguatkan Nabi kita Muhammad SAW yang begitu ketakutan pulang ke rumahnya dan minta diselimuti. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Dan Nabi menceritakan kepada Khadijah peristiwa yang baru dialaminya. Nabi mengkhawatirkan diri beliau, maka Khadijah menghibur Nabi SAW bahwa tidak mungkin Allah menyia-nyiakan Nabi SAW, karena Nabi sudah dikenal sebagai orang yang suka membantu orang yang kesusahan, menyambung silaturahim, memuliakan tamu, dan berbagai kebaikan-kebaikan yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu Khadijah membawa Nabi SAW kepada seorang yang terhitung sebagai kerabat Khadijah radhiyallahu anha, seseorang yang sudah buta tetapi mengetahui isi yang ada di dalam Taurat.
Ketika dibawa kepada orang itu, Nabi mendapatkan pencerahan bahwa yang datang kepada beliau itu adalah An-Namus, maksudnya malaikat yang juga datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Artinya Khadijah berperan besar dalam menghibur Nabi dan membawa berkonsultasi kepada orang yang tepat, kepada orang yang tepat. Nah, sampai-sampai para ulama berbeda pendapat apakah lebih utama Khadijah atau Aisyah radhiyallahu anha, karena peran kedua istri Nabi itu begitu besar dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada beda pendapat ulama, ada yang menyatakan Khadijah lebih utama, ada yang menyatakan Aisyah lebih utama. Tetapi ada yang kemudian memilih jalan tengah dan merinci Khadijah lebih utama dari sisi awal-awal perjuangan Nabi SAW, sedangkan Aisyah lebih utama dari sisi akhir-akhir masa kehidupan Nabi, dukungan terhadap penyebaran sunnah Nabi SAW. Aisyah lebih utama dalam hal itu. Tapi dalam hal mendukung, menguatkan Nabi di awal-awal perjuangan Islam, Khadijah lebih utama. Itu menunjukkan bahwa wanita juga berperan besar di dalam dakwah dan juga tarbiyah. Kalau melihat ibu dari para ulama, peran mereka juga banyak yang begitu besar terhadap keberhasilan anaknya hingga menjadi ulama. Di belakang sebagian ulama-ulama besar itu ada ibu-ibu yang hebat. Ambil contoh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yang beliau anak yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih belum balik, tetapi sang ibu berjuang, kalau orang sekarang bilang sebagai single parent, satu-satunya orang tua yang berjuang sebagai ibu juga sebagai ayah untuk mencari nafkah. Ibu dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, anakku, tuntut ilmu, belajar yang rajin. Aku yang akan mencukupi kebutuhanmu dengan hasil tenunanku. Biarkan aku menenun, aku jual hasil tenunan itu untuk biaya kita, termasuk untuk mencukupi kebutuhan engkau menuntut ilmu, wahai anakku. Maka Sufyan Ats-Tsauri didukung oleh ibunya. Demikian juga Malik bin Anas, dukungan dari ibunya luar biasa. Malik bin Anas menceritakan bagaimana ketika masih kecil ibunya yang memandikan, kemudian memberikan pakaian yang baik dan memotivasi beliau, datangi para ulama, ambil ilmu dari mereka. Demikian juga ibu dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dahulu Al-Imam Al-Bukhari itu buta, tidak bisa melihat. Ibunya menangis, mengadu kepada zat yang layak menjadi pihak sasaran aduan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah dalam sholat malamnya, meminta agar dikembalikan penglihatan Al-Imam Al-Bukhari. Doa seorang ibu mustajab, dan Al-Imam Al-Bukhari yang masih
di usia belia, awalnya buta, bisa kembali melihat dengan sebab doa ibunya. Ibu dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz buta. Ibunya kemudian bersedih dengan kondisi itu. Dan Syekh bin Baz juga dahulu yatim. Begitu banyak para ulama yang berangkat dari kondisi yatim. Ibunya adalah seorang single parent, satu-satunya orang tua pendidik. Nah, ketika Syekh bin Baz buta, ibunya bersedih, ada wanita yang menghibur ibu dari Syekh bin Baz dan menyampaikan motivasi, semoga Allah mengganti penglihatan anakmu dengan penglihatan mata hati yang tajam. Mata fisik mungkin tidak bisa melihat, tapi mata hati mungkin bisa bersinar, menjadi sebab tersebarnya ilmu. Dan ibunya juga berdoa dengan harapan itu, hingga kemudian Syekh bin Baz menjadi seorang ulama yang menyinari umat dengan mata hatinya dalam kondisi beliau buta. Ini beberapa contoh. Kalau kita mundur lagi ke belakang, bagaimana Bunda Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa terlahir dari rahim seorang wanita yang suci, yang ahli ibadah. Ketika melahirkan Nabi Isa, dibawa Nabi Isa itu dalam gendongannya, orang-orang sudah mulai berpikiran yang buruk terhadap Bunda Maryam yang suci. Ada tuduhan beliau melakukan perbuatan keji, fahisyah, perbuatan zina. Maka Bunda Maryam menunjuk kepada bayi itu dengan isyarat. Artinya kalau mau tanya, tanya ke bayi ini, seakan-akan mengisyaratkan begitu. Maka orang-orang tambah marah, dianggap itu ejekan. Padahal Bunda Maryam tidak mau bicara karena beliau sedang berpuasa, dan bagian dari puasa beliau selain tidak makan dan minum dalam waktu tertentu juga tidak berbicara. Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyah. Aku telah bernadar kepada Ar-Rahman untuk berpuasa, dan aku tidak akan berbicara kepada manusia siapapun. Nah, maka dalam buayan ibunya, Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizat dari Allah, dengan pertolongan Allah, bayi yang masih digendong ibunya bisa berbicara, mengungkapkan tauhid. Nabi Isa menyatakan sebagaimana disebutkan dalam surah Maryam, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Qala, ia berkata, inni abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah. Aku ini hamba Allah. Pertama ucapan Nabi Isa menyatakan beliau hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan kepadaku kitab nanti, karena kata sebagian ulama beliau menjadi nabi di usia 30 tahun. Kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menjadi nabi di usia 30 tahun, diangkat ke langit menurut sebagian pendapat usia 33 dalam tafsir Al-Baghawi. Ada yang menyatakan
lebih dari 33 tapi masih dalam kisaran 30-an tahun. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Beliau berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang aku diberi kitab, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan aku sebagai nabi, dan Dia menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk menegakkan salat, menunaikan zakat selama aku masih hidup, dan aku diperintah untuk berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi, celaka, jabbaran syaqiyah. Kata sebagian ahli tafsir, Allah jadikan Nabi Isa berbakti pada ibunya sehingga tidak dijadikan sebagai orang celaka, orang yang sombong lagi celaka. Maka orang yang durhaka pada orang tuanya itu biasanya menjadi orang yang sombong lagi celaka. Nah, itu contoh bagaimana Bunda Maryam dengan sebab beliau banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaga kehormatan dirinya, terlahir dari beliau seorang nabi, ya. Beliau merawat dan mendidik anaknya seorang diri tanpa ada suami, sehingga menjadi seorang nabi yang termasuk ulul azmi. Nabi dan Rasul itu semuanya orang-orang utama, mulia. Tapi dari Nabi dan Rasul itu ada ulul azmi yang lebih utama dari Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Ulul azmi itu ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad SAW. 5 orang. Yang paling utama dari Nabi-Nabi dan Rasul. Dari 5 ini yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka dari contoh-contoh tadi kita mengetahui bahwa peran seorang wanita itu begitu besar dalam dakwah maupun tarbiyah, dalam dakwah mendukung suaminya yang berdakwah seperti Khadijah radhiyallahu anha, menyebarkan ilmu dari suaminya seperti Aisyah radhiyallahu anha, menjadi salah satu perawi hadis terbanyak. Kalau ranking 7 besar perawi hadis terbanyak, Aisyah masuk di situ sebagai satu-satunya wanita yang meriwayatkan hadis terbanyak. Dan beliau adalah wanita yang paling faqih, Nah, dan Nabi pernah bersabda bahwa keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita adalah seperti keutamaan tharid atas seluruh wanita yang atas seluruh makanan yang lain. Tharid itu hidangan Arab yang kalau kita lihat syarahnya, syarah hadis ini, hidangan Arab yang merupakan campuran dari kuah, daging, dan roti. Roti dipotong kecil-kecil, daging juga di situ, sama kuah. Kenapa dia istimewa dibandingkan makanan lain? Karena lebih mudah diserap oleh tubuh dan juga lebih kaya nutrisi dibandingkan yang lain. Kalau makanan lain ada unsur karbohidratnya, ada unsur dagingnya sendiri-sendiri dan terpisah. Kalau ini tergabung semuanya. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita adalah seperti keutamaan tharid
ala sa'irit ta'am, dibandingkan seluruh makanan. Nah, maka para ummahat juga demikian hendaknya berperan aktif di dalam dakwah dan tarbiyah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Sebelum saya lanjutkan, bagi para ummahat yang ingin bertanya bisa dikirimkan lewat tulisan, mungkin kertas yang disisipkan di dekat tabir, atau kirim pesan WA ke suaminya, nanti suaminya yang akan menyampaikan atau mengirimkan ke saya, bisa kita bacakan insya Allah. Walaupun mungkin tidak setiap pertanyaan bisa dijawab, tapi setidaknya kesempatan menuntut ilmu itu adalah dengan bertanya. Nah, karena Nabi SAW bersabda, fa innama shifa'ul iyyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya. Dengan bertanya. Nah, kemudian di kajian kita ini yang berkaitan dengan hal yang bisa kita lakukan para ummahat, peran wanita dalam dakwah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita para ummahat alhamdulillah sebagiannya sudah berhijab dengan hijab yang syar'i. Tentu kita ingin agar wanita-wanita yang lain yang beriman juga demikian. Kalau bisa wanita-wanita yang masih dalam kegelapan kekafiran mendapat hidayah juga oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Islam dan keislamannya baik. Itu harapan kita. Kita ingin dapat kebaikan sebagaimana juga kita ingin kebaikan itu mengenai saudara-saudara kita yang lain. Itu bagian dari konsekuensi keimanan kita. Maka para ummahat, kalau misalkan ada kajian-kajian ummahat, ada ibu, ada saudari kita muslimah yang mungkin tertarik ingin ikut kajian, kemudian dia mungkin belum berpakaian sebagaimana yang selayaknya, jangan dijauhi, tapi hendaknya diarahkan, dibimbing, diterima dalam suasana persaudaraan. Tidak kemudian kita sejak awal melihat sudah a priori kayak orang aneh, baru masuk dipandangi, tapi gak ada yang ngajak ngobrol, gak ada yang tanya kabar. Bagaimana kabarnya ibu, tinggalnya di mana? Nah, penting bagi kita untuk merasa bagian dari dakwah ini, berusaha untuk menjadi sebab orang lain juga dapat hidayah, meskipun kita hanya menunjukkan tempat kajian. Ibu kalau misalkan ada waktu senggang, silahkan di masjid ini, Masjid Al-Hanif, tanggal sekian, atau di rumah ini, di ma'had ini ada kajian. Mungkin ada waktu, silakan. Atau sekedar menunjukkan tulisan-tulisan ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah karya para asatidah kita, atau terjemahan dari karya para ulama, faidah-faidah dibagi, ya, berperan di dalam dakwah. Di dalam tarbiyah juga demikian. Seorang wanita bisa berperan aktif kalau tidak dia mendidik anaknya, melarang anaknya
melakukan hal-hal yang diharamkan, meski anak kecil itu belum terhitung dosa. Anak kecil belum terhitung dosa ketika dia belum balik. Tetapi kalau dia melakukan suatu ibadah, usianya sudah tamyiz, usia tamyiz itu 6 atau 7 tahun. Dia sudah melakukan ibadah, apakah sholat ataukah puasa, caranya benar, dibimbing oleh ibunya misalkan, maka ibunya juga dapat pahala. Ibunya juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan yang mudah kepada anak kita. Kalau bisa kita para ummahat juga belajar baca Al-Fatihah yang benar dan tepat. Belajar kepada ustadzah-ustadzah yang bisa melafadzkan Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kemudian kalau bisa sebelum anak kita belajar Al-Fatihah dari guru-gurunya, kalau bisa kita yang mengajari mereka, supaya kita mendapatkan pahala itu. Ketika anak kita membaca Quran, atau anak kita laki-laki menjadi imam, bahkan nanti menjadi seorang ustadz misalkan, maka setiap kali dia baca Al-Fatihah atau dia jelaskan maknanya, siapa yang mengajarkan pertama? Ibunya yang mengajarkan, dengan telaten, dengan begitu sabar. Aliran pahalanya terus mengalir untuk sang ibu. Nah, tentunya sebelum kita mengajarkan kepada anak kita, kita sendiri harus bisa memastikan bacaan Al-Fatihah kita benar, tepat dan benar. Nah, demikian juga dengan surah-surah pendek yang lain. Demikian juga dengan akidah dasar. Akidah dasar. Ketika anaknya jatuh, terpeleset, tapi kemudian ditangkap oleh ibunya sehingga gak sampai terluka, alhamdulillah nak, Allah yang menyelamatkan kamu. Untung Allah yang menyelamatkan kamu. Nah, ada anaknya berkata yang buruk, bertindak kasar, nah, tidak boleh begitu. Allah Maha melihat engkau. Nah, ditanamkan akidah dasar kepada anak itu. Ditanamkan perangai-perangai yang baik kepada anak itu. Sebelum kita menanamkan perangai yang baik kepada anak, tentu kita harus terlebih dahulu memiliki perangai baik itu. Bagaimana kita bisa berharap anak kita sabar kalau kita tidak sabar? Bagaimana kita berharap anak kita menjadi anak yang penyayang kalau kita sendiri tidak penyayang? Maka kita belajar, berjuang, memperbaiki diri kita menjadi orang yang baik agar kita bisa menularkan kebaikan itu kepada anak kita. Nah, tidak menutup kemungkinan anak yang saat ini masih kecil, ternyata ketika sudah besar, dia menjadi orang yang menebarkan kebaikan bukan hanya untuk dirinya, tapi kepada seluruh kaum muslimin yang jumlahnya tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, maka jangan mengabaikan peran seorang ibu, seorang kakak perempuan, seorang istri, ya, dalam dakwah dan tarbiyah. Nah, sebelum kita lanjut, jika memang sudah ada pertanyaan dari ummahat, mungkin bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Pertanyaannya boleh berkaitan dengan masalah mungkin tarbiyah, ya, anak kita, atau misalkan juga masalah sholat. Siapa tahu mungkin ada fatwa ulama yang pernah saya baca yang sama persis dengan pertanyaan yang diajukan.
sehingga kita bisa berbagi faedah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya, apa kiat-kiat agar menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, berakhlak mulia, hafidul Quran? Masya Allah, mulia sekali cita-citanya. Karena faktor penghambat mulai dari lingkungan yang kurang kondusif, baik dari tetangga, saudara yang belum taklim, sehingga membuat ummahat merasa sulit untuk mencapai hal tersebut di atas. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Nah, memang kita hidup di masa yang tantangannya cukup berat. Tantangan yang kita hadapi tentu berbeda dengan tantangan yang dialami oleh orang-orang di masa dahulu. Kenakalan anak-anak di masa dahulu mungkin masih dalam kategori ringan atau sedang, dan bisa jadi banyak kenakalan-kenakalan anak sekarang yang tidak pernah bahkan terpikirkan oleh orang-orang tua di masa dahulu. Kenakalan seperti itu karena pengaruh media yang begitu besar, sehingga pertama, kita berusaha untuk mencegah anak kita dari pengaruh-pengaruh media yang buruk dan teman-teman dekat yang bisa mempengaruhi dia kepada keburukan. Contoh, akses terhadap handphone, ya, itu terasa berat awalnya. Tapi lebih berat lagi bagi kita untuk mengobati anak yang sudah terpapar dan kecanduan. Lebih berat lagi bagi kita, ya. Dan sebagian negara, bahkan itu negara-negara yang mayoritasnya orang kafir, seperti Australia, itu baru saja mengeluarkan aturan perundang-undangan pembatasan tidak bolehnya anak-anak dan remaja hingga usia tertentu mengakses atau memiliki HP smartphone sampai usia tertentu. Sebagian negara, banyak, bukan hanya satu, juga melarang penggunaan handphone saat pelajaran berlangsung. Nah, itu banyak negara-negara yang itu orang-orang kafir. Sedangkan kita kaum muslimin mestinya lebih dahulu, atau kalaupun kita terlambat sadarnya, tidak mengapa keterlambatan itu, ya, asalkan diiringi dengan perbaikan, dengan taubat kepada Allah dan perbaikan. Sebelum itu terjadi pada kita, hendaknya kita mengantisipasi dulu. Berikan anak-anak permainan-permainan lain yang mubah, permainan-permainan yang mubah, sesuatu yang menarik minat mereka dalam hal-hal yang mubah. Karena kalau sudah kecanduan, itu lebih sulit untuk diobati. Masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan Ahlus Sunnah. Pilihkan teman-teman yang baik. Pilihkan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Kadang kita tidak bisa menghindar ketika mereka bergaul dengan pamannya, tantenya, bibinya, ya. Tapi kita bisa mengurangi pengaruh buruk itu dengan memberitahukan kepada anak, dampingi anak dalam banyak kesempatan. Kadang anak menjadi liar karena kurang pendampingan. Kadang didampingi tapi kurang diperhatikan. Ya, kalau misalkan anak minta disimak bacaannya, ibu tolong disimak 1 halaman saja, saya mau menghafal. Kalau kita misalkan sedang sibuk sekali, maka sampaikan, nak, oh ya sebentar ya, tunggu.
ibu masih ada kesibukan. Kemudian lanjutkan dengan memberi perhatian, atau kesampingkan dulu sebagian kesibukan-kesibukan yang masih bisa dinomorduakan untuk memperhatikan anak kita. Nah, demikian juga ketika dia semangat belajar membaca, baik itu membaca tulisan Latin atau tulisan Arab, ya, hendaknya kita memperhatikan dan memberi waktu yang memadai untuk anak-anak kita, terutama para ummahat, karena kajian kita ini kajian ummahat, ya, kajian bapak-bapaknya bersama Ustaz Abdul Haris sekarang di waktu yang bersamaan. Nah, jadi ini yang penting untuk kita lakukan. Kemudian juga untuk menjadi anak yang berakhlak mulia, tentunya kita dulu harus bisa menjadi figur teladan akhlak mulia. Tidak mungkin kita berharap anak kita menjadi pribadi yang kuat, tangguh, tabah, sabar kalau kita banyak mengeluh. Di hadapan anak kita mengeluh, Tuna, ibu udah punya uang, Tuna, kita ini sekarang kekurangan. Anak merekam itu, ya. Setiap keluhan ke anak, setiap keluhan ke anak. Terus kita berharap anak kita menjadi pribadi yang tangguh, sabar dari godaan, sabar dari tantangan. Ibunya menyuplai dengan keluhan. Tentu itu suatu hal yang bertolak belakang. Mestinya kita sabar kalau kita ada keluhan, ya. Keluhan terbaik itu memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluh kepada Allah, minta solusi kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan, ya, kesedihanku, mengeluhkan gundah gulanaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau mau konsultasi ke orang yang tepat, jangan usah cerita ke anak. Nah, bagaimana kita berharap anak kita menjadi berakhlak mulia, tapi kita sering gibahi orang di hadapan anak, mempergunjingkan orang di hadapan anak. Kita ceritakan keburukan orang lain, apakah itu ustadzahnya atau ammahnya yang lain, kepada anak. Bagaimana kita berharap dia berakhlak mulia? Dia mendapat asupan gibah terus dari orang tuanya. Padahal mestinya orang tua yang menjadi penghadang. Ketika anak mulai gibah, ayo, kamu tadi ngomongi siapa? Kira-kira temanmu kalau diomongi seperti itu, dia suka apa enggak dengar seperti itu? Kalau kira-kira enggak suka, maka itu gibah, nah. Itu dosa besar. Nah, bagaimana kita bisa berharap anak kita berakhlak mulia kalau kita selalu membela anak kita? Salah benar ini anakku. Dalam keadaan anak selalu merasa dilindungi oleh ibunya, setiap kali ada laporan tentang anak, afwan ya, anak anti kok terlalu aktif, kadang suka menyakiti temannya. Tapi ibunya kemudian menyatakan, enggak, anak saya baik kok, enggak mungkin anak saya seperti itu. Misalkan, afwan ya, ini meskipun agak pedas contoh-contohnya, ya. Tapi kadang makanan pedas itu diminati oleh sebagian orang dan bermanfaat juga dalam kondisi tertentu. Nah, jazakallahu khairan. Artinya kita berharap anak kita menjadi berakhlak mulia, kita mulai dari diri kita sendiri, dari kita dulu. Jaga ucapan, jaga tindakan, jaga perbuatan kita, ya. Bagaimana
kita berharap anak perempuan kita berbakti kepada suaminya kalau kita sering membantah suami kita sendiri dan dilihat anak? Tidak mungkin kita berharap anak kita menjadi baik kalau kita sendiri tidak menampakkan dan mencontohkan kebaikan itu pada anak kita. Nah, jadi itu salah satu upaya. Dan terus para ibu hendaknya jangan putus asa dari berdoa kepada Allah. Jangan merasa putus asa dengan lingkungan yang kurang kondusif. Kalau memang bisa diupayakan, kita tidak terpengaruh dengan lingkungan kondusif itu, bahkan bisa mewarnai, tentu lebih baik. Atau kalau kira-kira berbahaya sekali, mungkin bisa dipertimbangkan untuk pindah ke tempat yang kondusif. Nah, tentunya dengan musyawarah yang baik. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau kita sebagai anak jarang atau nggak pernah berkunjung ke rumah orang tua? Apakah kita bisa cukup mendoakan saja? Ini tergantung urfnya, tergantung urf atau kebiasaan yang berlaku. Kalau misalkan orang tua cukup dekat, tapi kita tidak pernah sama sekali berkunjung, setahun sekali pun kadang tidak, padahal dekat, bisa ditempuh dengan jarak jalan kaki. Saya mau berdoa saja untuk orang tua saya, tidak pernah dijenguk, apa kabarnya bapak, apa kabarnya ibu, misalkan ya. Maka ini bisa jadi termasuk kategori tidak berbakti atau bahkan durhaka atau memutus hubungan. Ketika orang tua berharap dikunjungi dalam hal yang ma'ruf, selama tidak membahayakan keadaan agama kita. Nah, tetapi kalau memang kondisinya orang tua jauh, tidak bisa sering dikunjungi, jangan memutus komunikasi dengan mereka. Kadang mereka begitu senang ketika kita telepon, sekedar telepon, kemudian mungkin kita kirim hadiah. Tidak harus mahal. Yang mahal bukan hadiahnya Ustaz, tapi ongkos kirimnya misalkan. Ya dicari upaya yang lain supaya nyampe hadiah itu kepada orang tua. Nah, artinya kalau ternyata kesulitan berkunjung karena kondisi tempat jauh, maka ditempuh upaya yang lain, telepon, kemudian kirim hadiah misalkan. Itu harapannya bagian dari bentuk berbakti kepada orang tua. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak tiri laki-laki mahram dengan nenek tirinya? Anak tiri laki-laki mahram dengan nenek tiri. Misalkan ada suaminya A, istrinya B, ya. Anaknya C. Anaknya ini anak dari A, anak kandung dari A, bukan anak kandung dari B. Nenek tiri itu kemudian mungkin yang dimaksud ibunya B, ya, ibunya B. Kalau yang demikian dia bukan mahram, karena yang masuk kategori mahram itu adalah ibu atau nenek kandung, ibu dari ibu. Sedangkan istri dari ayah itu memang mahram. Istri dari ayah adalah mahram. Nah,
Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu Isya. Masih boleh jika ada pertanyaan lanjutan. Kalau ibu tiri itu mahram, tapi nenek tiri ini bukan mahram bagi anak tiri tadi. Wallahu a'lam. Nah, silakan jika ada pertanyaan atau mungkin koreksi dari penyampaian saya. Nah, kajian ummahatnya insya Allah juga besok pada maghrib juga kajian ummahat sepertinya ya. Kajian ummahat juga. Nah, cuma nasihatnya lebih khusus terkait dengan pemenuhan hak suami. Kalau sekarang peran wanita terhadap dakwah dan tarbiyah. Nah, barakallahu fikum. Kalau tidak ada masukan atau pertanyaan yang lainnya, kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.